Bagian kedua, dibarui pikiran. Ini bicara isme, faham, pikiran. Setelah roh kita diperbarui, maka kedua adalah pikiran kita. Saudara, pikiran kita itu terbentuk sesuai situasi orang tua masa kecil. Saya ulangi. Konsep pikiran kita sangat ditentukan oleh keadaan orang tua kita waktu masih kecil. Saya beri contoh 3 kakak beradik kandung. Waktu anak pertama lahir, keluarga ini susah luar biasa. Sulit ekonominya. Maka tiap hari orang tua selalu berhemat, berhati-hati. Kalau itu nggak ribut-ribut karena kekurangan uang. Lahir anak kedua, ekonomi luar biasa, melimpah. Beda nggak pola pikir anak pertama dan anak kedua? Beda sekali. Mana yang lebih hemat, mana yang lebih sembarangan dengan duit antara anak pertama kedua dalam situasi itu? Yang sembarangan nomor 2 karena pola pikirnya. Waktu dia lahir orang tuanya kecukupan, enak aja keluar uang. Tapi kakaknya nggak bisa. Lahir anak ketiga, misalnya ambil contoh paling jelek, orang tua bermasalah, papanya selingkuh, mamanya sakit-sakitan misalnya. Lain cara berpikir anak ini. Walaupun kandung dari satu papa dan satu mama. Nah, itulah isme. Ketika kita menjadi Kristen, percaya Bapa di surga, kalau logika ini nggak diperbarui, sulit. Karena apa yang kita rasakan dari kecil itu terbawa. Anak yang lahir dengan orang tua lengkap, tapi nggak harmonis, akan beda dengan anak yang lahir dengan orang tua lengkap, tapi harmonis. Betul? Anak lahir orang tuanya masih ada, tapi karena keadaan anak dititipkan salah satu saudara, akan beda dengan anak yang lahir terus ayahnya meninggal atau ibunya meninggal. Beda lagi begitu ayah meninggal, si ibu kawin lagi. Beda dengan begitu ayah meninggal, ibu nggak menikah lagi. Beda. Maka itu nggak gampang mendidik anak itu. Tergantung bagaimana keadaan kita sebagai papa mama pada saat itu. Maka itu Alkitab ini telitinya luar biasa soal keluarga. 84% topik Alkitab tentang keluarga, hubungan suami istri. Simpel saja kita renungkan. Anak-anak manusia dengan anak binatang itu beda. Beda yang paling menyolok adalah soal isme. Manusia itu makhluk peniru. Binatang gak pernah meniru. Maka itu jangan sibuk ngajari anak ikan berenang. Nganggur apa? Betul nggak? Jangan pernah buang-buang waktu ngajar anak burung terbang. Gak usah. Jangan sibuk ketemu anak anjing. Gonggong ya, gonggong. Jangan ngomong, awas kamu. Percuma. Ngerti ilustrasi ini? Jadi mereka otomatis. Tapi anak orang nggak diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Nah itu istilahnya. Manusia itu sangat meniru. Maka itu kalau saudara punya seekor anak kucing, begitu lahir induknya mati, kucingnya cuma seekor, tapi di sekitar rumah saudara itu peternakan sapi. Jadi sejak kucing ini lahir jadi kucing, sampai umur sekian tahun dia nggak pernah kumpul kucing, kumpul ribuan sapi. Saya tanya, dia pengaruh jadi sapi atau tetap kucing? Masa 1 lawan 4.000? Nggak ada perubahan dikit pun? Kucingnya tetap kucing atau jadi sapi? Cepat jawab. Masa 1 lawan 4.000 betul? Iya, tetap kucing. Nggak akan terpengaruh. Ini cuma ilustrasi saja sebagai pemikiran. Tapi satu anak pendeta lahir kumpulan 5 maling. Jadi apa dia? Lain. Karena manusia itu nyerap, saudara, nyerap. Maka itu kita papa mama harus hati-hati. Capek kalau anak-anak punya papa mama yang rajin bertengkar. Anak itu capek, saudara. Anak-anak pasti nggak bisa pintar sekolah karena stres, tiap hari stres di rumah dengan papa mama ribut. Anak-anak nggak betah di rumah. Nah, maka itu perlu dibarui pola pikir kita. Setelah masa kecil kita, ada yang kedua pengaruh kita. Kita mulai belajar sekolah. Lingkungan kita di luar rumah
itu membentuk isme yang lain. Betul tidak? Kalau seorang anak kebetulan kumpulnya itu dengan orang-orang suka membaca buku, tiap hari baca buku, beda dengan faham yang didapat kalau anak itu kumpul dengan orang main PlayStation terus. Betul tidak? Beda dengan lagi kalau mereka hidupnya di terminal. Beda. Maka itu kita perlu kenali masa kecil kita. Waktu itu bagaimana papa mama kita. Kenapa kita bisa beda dengan kakak adik kita? Karena tergantung situasi papa mama. Anak-anak dalam lingkungan tertentu akan punya faham tertentu. Maka itu enggak gampang, saudara. Didik anak itu enggak gampang. Karena apa? Pengaruh. Dan kita ini manusia yang sangat jahat dan jelek. Kenapa yang negatif lebih cepat diingat daripada yang positif? Nah itu masalahnya. Maka itu anak-anak kita, ingat ya, orang tua ini pesan betul, sampai umur 7 tahun kira-kira, yang disebut manusia itu belum pernah tahu salah dan benar itu apa. Catat ini baik-baik. Sampai umur 7 tahun yang namanya anak atau namanya manusia belum tahu salah atau benar itu apa. Di mata mereka semuanya benar. Ini bahayanya, saudara. Jadi kalau mereka lihat yang salah, kata salah itu tidak ada, itu benar. Maka itu jangan sekali-kali pernah bentak anak kecil. Mereka akan kaget. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kalau itu salah. Anak kecil perlu diterangkan, bukan dibentak, apalagi dipukul. Anak kecil nggak bisa. Kata menghajar nggak harus mukul. Diterangkan, ingat ini, anak-anak tidak pernah tahu salah atau benar itu apa, tidak tahu. Beritahu, beri contoh. Kalau sampai anak-anak buat salah, pasti dia pernah lihat seseorang buat salah. Mungkin kita sendiri sebagai papa mama yang kita nggak tahu. Maka itu manusia itu sungguh-sungguh sangat hebat, karena kejiwaannya. Nah itu semua pengaruh sampai kita dewasa. Dan kalau itu nggak diperbarui, lalu kita menikah, lalu kita punya anak kita akan mewarisi hal yang sama. Karena kita belum diperbarui dalam roh dan pikiran kita. Dan inilah kunci untuk kita mengenal Papa di surga. Buang semua konsep isme yang salah di benak kita. Izinkan Roh Kudus memperbarui pikiran kita. Nah secara gampang, kalau tadi roh diperbarui karena perjumpaan dengan Papa di surga, kalau isma atau pikiran diperbarui, itu karena dua hal, mendengar dan membaca atau melihat. Kapan orang bisa ngerti paham komunis? Waktu dia baca tentang komunis. Kapan orang bisa tahu paham ini? Karena dia baca sesuatu. Nah firman Papa kita bisa kita lihat atau kita baca, juga kita bisa dengar lewat khotbah. Di situ pikiran kita akan dipengaruhi, akan berubah. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, luar biasa. Saudara, kalau dia menyebut dirinya Papa, ini yang kita harus tahu. Dia pasti punya nama. Betul, dia pasti punya nama. Betul nggak? Kenapa penting? Dengarkan pertanyaan saya. Maaf ya, ini jangan tersinggung, saudara, jangan tersinggung. Tuhan pun gak akan marah kalau sebagai contoh. Di dalam benak saudara, kalau mendengar nama, mendengar nama, itu yang muncul apa? Istilahnya, kenapa anjing pun dikasih nama? Ayo jawab saudara apa? Gampang, kenapa ada nama? Ayo jawab cepat. Untuk mengenal pribadi, terlalu itu dia. Kenapa ada nama? Untuk memanggil. Coba saudara, kalau saudara punya seekor anjing, terus kumpul anjing lain bilang, anjing, nggak akan noleh dia. Betul, panggil namanya. Nanti dia akan ikut saudara. Nama. Saudara, ada banyak Tuhan di dunia. Dengarkan ini. Ada banyak Tuhan di dunia. Dulu saya anggap Tuhan itu satu. Ternyata tidak. Dari mana kita tahu kalau Tuhan itu banyak? Ya, dari panggilannya. Tapi untuk agama kita harus tahu ini. Kenapa kita tahu?